Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wafa Sari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada video kali ini, saya melakukan kegiatan supervisi akademik terhadap salah satu rekan guru di sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Terdapat 3 tahapan yang saya lakukan pada supervisi akademik tersebut, yaitu pertama, kegiatan percakapan pra-observasi, kedua, kegiatan observasi proses pembelajaran di kelas, dan terakhir, kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wafa Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya bersama Ibu Evi Susanti, salah satu rekan guru saya di SMK Negeri 1 Lempuing dan guru matematika. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Wafa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah sehat. Bu Wafa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa karena hari ini bertemu dengan Bu Evi. Oke, baik Bu Evi, hari ini kita berdua akan melakukan percakapan pra-observasi. Dengan kata lain, nanti saya akan mengamati proses berjalan kegiatan belajar Bu Evi di kelas. Berarti kita akan mengadakan kegiatan supervisi ya Bu. Dan tujuan dari kegiatan supervisi ini sendiri, kita sama-sama nih mengetahui dan mengevaluasi secara bersama bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Evi lakukan di kelas. Dan sekarang kita lakukan adalah percakapan pra-observasi. Tujuan ini sendiri agar bisa Ibu Evi mempersiapkan diri agar persiapan pembelajaran nanti itu bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya terkait hal tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Evi sebelum kita melakukan kegiatan observasi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Evi capai pada saat kegiatan observasi nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat kegiatan observasi nanti itu melalui pembelajaran berbasis PBL, maka diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem kesamaan linier dua variabel. Nanti tujuannya Ibu Evi harap anak didik nanti mampu menyelesaikan permasalahan melalui pembelajaran persamaan Linier dua variabel. Baik. Terkait area pengembangan sendiri nih Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran itu seperti apa? Yang pasti menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi murid, Bu. Kemudian selain itu juga memandu proses pembelajaran agar berjalan secara efektif, menyenangkan, dan pastinya melakukan asesmen yang baik sehingga nanti bisa memberi umpan balik maupun refleksi terhadap kegiatan pembelajaran itu sendiri. Seperti itu ya Bu Evi. Lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu Evi lakukan terkait dari strategi, model ataupun metode yang akan Ibu siapkan untuk proses belajar mengajar nanti di kelas? Oke, rancangan pembelajaran tadi ya. Benar. Rancangan pembelajarannya nanti saya di situ menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana di situ langkah awalnya nanti peserta didik itu kita sajikan suatu permasalahan sehari-hari. Nah, di situ nanti siswa disuruh untuk mengamati dari permasalahan sehari-hari itu sendiri. Kemudian nanti kita kondisikan siswa untuk membentuk suatu kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok itu sendiri sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Setelah mereka berkelompok, maka nanti diharapkan siswa itu saling bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Nah, di situ guru membimbing siswa dalam melakukan jalannya diskusi. Setelah itu nanti siswa dari perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Dari situ setelah mempresentasikan hasilnya, baru nanti secara bersama-sama kita dalam kelas menarik kesimpulan pada saat pembelajaran itu.
Baik, berarti pada saat proses belajar nanti Ibu Evi sudah menyiapkan bahwa metode dan model pembelajaran itu menggunakan pragmatic learning atau PBL biasa kita sebut, dan juga membentuk kelompok ada juga. Anak-anak akan menganalisis permasalahan sehingga pada akhirnya akan ada presentasi yang akan anak-anak lakukan. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Evi gunakan? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan di situ saya sudah menyiapkan Bu video pembelajaran yang sudah saya buat sendiri, nanti kita praktekkan di kelas. Video pembelajaran ini saya mengangkat tema tentang permasalahan di kehidupan sehari-hari. Selain menggunakan video pembelajaran, nanti di situ juga sudah saya siapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti berkolaborasi melalui video pembelajaran beserta LKPD yang sudah disiapkan. Baik, berarti untuk media yang mendukung proses pembelajaran Ibu yang menggunakan video terkait dengan permasalahan yang bisa mereka selesaikan melalui persamaan linear dan juga LKPD yang dikerjakan anak-anak secara berkelompok ya Bu. Iya. Oke, baik, luar biasa sekali persiapannya sudah Ibu persiapkan dengan matang. Lalu untuk pelaksanaannya sendiri, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan dan di kelas berapa dan jam berapa Bu? Oke. Rencananya nanti akan saya laksanakan di kelas 10 akuntansi 1. Di kelas 10 akuntansi 1 itu saya mengajar pada hari Rabu jam pertama sampai jam keempat. Baik, berarti kita akan melakukan kegiatan supervisi pada hari Rabu depan di kelas 10 AKL 1 dan di jam pertama sampai jam keempat seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, dari percakapan yang kita lakukan ini pada percakapan pra-observasi, apa yang Ibu Evi dapatkan sebagai persiapan untuk kita melakukan supervisi ke depannya? Oke. Dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, hal yang saya dapatkan tentu pastinya saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas, baik itu proses pembelajarannya, medianya, refleksinya, sehingga diharapkan nanti di situ siswa bisa belajar dengan kondusif, menyenangkan pastinya, dan tidak membosankan. Kemudian di situ nanti juga suatu refleksi bagi saya bagaimana pembelajaran itu sendiri. Apakah nanti pada saat pembelajaran itu ada hal yang perlu saya tingkatkan atau ada yang perlu saya tingkatkan. Baik, saya senang sekali, berarti ada hasil yang didapat dari percakapan kita ya Bu. Harapannya sama seperti Bu Evi, supaya kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu Evi, cukup sampai di sini percakapan pra observasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, dan tolong persiapkan untuk kegiatan supervisi ke depannya. Siap. Baik, demikianlah percakapan pra observasi ini kami lakukan. Sampai jumpa pada pertemuan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, berdiri. Beri salam. Agar proses pembelajaran kita berkah, mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin ketua kelas. Baiklah, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian
hari ini tadi ke kantin ya? Nah, nanti ke kantin beli bakso dan masih ingat nggak kalian? Apa itu persamaan dengan satu variabel? Silakan. Apa? Yang hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Apa Naisa? Bilangan yang menyertai variabel. Bilangan yang menyertai variabel. Oke, dalam pembelajaran hari ini nanti kita akan menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok-kelompok sesuai kelompok yang sudah kita bagi pada minggu kemarin, ya. Kemudian nanti akan berdiskusi dan salah satu perwakilan kelompok maju untuk presentasi hasilnya. Kemudian nanti akan kita bahas sama-sama. Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah ya, pahami sama-sama. Kita simak sama-sama video pembelajaran yang sudah diambil dua variabel. Nah, agar kalian lebih jelas lagi tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel, mari kita perhatikan permasalahan yang berikut ini. Di hari yang cerah, Dewi, Yuni, dan Yati akan pergi berbelanja ke supermarket. Di dalam supermarket, Dewi, Yuni, dan Yati melihat minuman dan buah-buahan sedang ada diskon. Yuni membeli 4 buah botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola dan 1 buah jeruk. Ayo silakan dipahami dulu, dicermati. Kira-kira bagaimana sih cara penyelesaiannya? Silakan dibuka. Ya, apa itu membuat permasalahan yang ibu sajikan di PowerPoint. Nah, bantulah Yati. Silakan kalian bekerja sama dengan teman-teman dalam satu kelompoknya, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Boleh lihat dari buku cetak, boleh. Boleh lihat dari buku apapun, boleh. Boleh lihat dari HP juga boleh. Silakan kalau bawa HP, tapi ingat, HP hanya untuk membuka pembelajaran, tidak untuk membuka hal yang lain. Silakan. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan sama ibu. Lain ada yang apa yang maksudnya diperoleh persamaan. Nah, dari sini kamu kan dapat nih 4 Coca-Cola ditambah 1 jeruk. Coca-Cola tadi diganti sebagai apa? Jeruknya sebagai Y. Berarti persamaannya jadinya X. 4 apa? 4 X ditambah Y. Wajar lah kalau kita beli harganya. Oke, silakan nih sudah masalah 2 ya. Gimana kamu udah selesai? Membeli sebuah baju Nah, kan ini namanya kita mengeliminasi. Inilah namanya mengeliminasi, ketemu. Udah dikalikan aja. 38.500 dikali 1, berapa hasilnya? Taruh sini. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan penyelesaian dari kelompok Jessica. Ada yang samakah atau ada yang bedakah atau ada tambahankah dari penyelesaian yang ditulis? 4X dan 1Y adalah bernilai 38.500. Yang kedua, Dewi berbelanja 1 Coca-Cola dibagi 7, hasilnya 9.000. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang akan kita eliminasi yaitu yang X. Jadi kita kalikan kebalik, yang ini 4 yang kita Y sama dengan 17.500 dibagi 7, hasilnya 2.500. Oke, nanti dulu Mbak Jessica. Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Ya. Jessica tadi ibu dengar di belakang ada yang bisik-bisik, tapi nggak berani mau mengungkapkan. Sepertinya di sini ada yang berguna. Nah, apa yang berguna? Yang lain sama semua penyelesaiannya? Kita beri hapus dulu untuk kelompok. Kalian selesaikan, misalnya nih, di 4X plus Y sama dengan 38.500. Ada berapa variabelnya? 2, yaitu variabel X, Y sama dengan D1 ya, sama persamaannya seperti ini. Ini
Kedua, variabelnya memiliki bentuk pangkat 1. Pangkat tertingginya yaitu 1. hanya terdiri dari 2 variabel. Oke, kita akan bergerak. Selain itu apa lagi? See the name of the ship was a PFT. The word I heard about a lonely boy load. Someday I'm not sure until I'm one day when the time is done, we'll take our leave and go. Selanjutnya kita ke ini ya, soal penyelesaian hanya untuk mengukur sebatas mana kemampuan kalian memahami materi. Satu orang silakan dibagi. Yuk. Oke, selanjutnya Karena dikerjakannya kelompok jadi lebih mudah. karena dikerjakan secara kelompok jadi lebih mudah. Kemudian, menurut kalian materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat nggak? Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kan? Ya. Ya, oke. Kemudian anak-anak sekalian coba perhatikan untuk minggu depan kita akan belajar tentang SPLDP tapi menggunakan metode substitusi dan gabungan. Jadi ibu minta tolong minggu depan kalian cari materi ya, setidaknya ibu masuk karena sudah ada gambaran tentang seperti apa metode substitusi atau metode gabungan. Paham ya? Baiklah, sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Wafa Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lembui, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kali ini saya kembali ditemani oleh Ibu Evi Susanti, guru matematika, salah satu guru di SMK Negeri 1 Lembui dan selaku guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Wafa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wafa. Bu Wafa sendiri bagaimana? Saya alhamdulillah luar biasa hari ini, sangat bersemangat, sangat sehat. Baik Bu Evi, pada percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa hal yang kembali saya ingin tanyakan. Boleh. Hal ini bertujuan untuk kita bersama-sama mengevaluasi serta merefleksi kegiatan sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Evi lakukan pada saat kegiatan observasi bersama. Siap ya Bu Evi? Insya Allah siap Bu Wafa. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Bu Evi pada saat proses pembelajaran ketika diobservasi? Oke, perasaan saya Bu Wafa ya, jujur saya awalnya merasa tegang. Kenapa? Karena tidak seperti pembelajaran biasanya, di mana di situ ada pengamat ketika saya melakukan pembelajaran. Kemudian setelahnya, alhamdulillah, ya saya merasa lega karena kegiatan pembelajaran telah saya lakukan, insya Allah secara maksimal. Baik, awalnya ada perasaan tegang ya Bu, karena diamati. Iya, agak sedikit grogi Bu. Iya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan terkait hal tersebut, area pengembangan bisa Ibu ceritakan lagi terkait area pengembangan yang ingin Ibu Evi capai serta tahapan-tahapan kegiatan selama proses pembelajaran kemarin. Saya minta Bu Evi ceritakan kembali. Tahapan pengembangan ya di situ Bu, dimulai dari kegiatan belajar itu awalnya ya seperti pembukaan Bu ya, absensi, kemudian mengecek kebersihan kelas, kemudian melakukan absensi, memberikan motivasi. Kemudian dari situ saya melakukan pembelajaran dengan model PBL, di mana di situ ada penyajian permasalahan sehari-hari kepada siswa. Di situ kami sajikan dalam bentuk video pembelajaran. Setelah itu siswa diminta untuk mengamati dan membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan kelompok yang sudah disepakati. Nah, kemudian setelah itu mereka berdiskusi, guru membimbing jalannya diskusi, dan pada akhirnya
dari hasil diskusi perwakilan kelompok nanti kemarin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, sehingga setelah mempresentasikan itu dibuatlah suatu kesimpulan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Oke, baik, berarti ada 3 tahapan tadi. Pertama ada kegiatan membuka, kegiatan inti siswa mengerjakan, dan lain itu ada presentasi di akhir kegiatan itu. Baik, melalui pembelajaran tersebut, apakah Ibu Evi sudah mencapai area pengembangan yang sebelumnya Ibu Evi ingin capai? Area pengembangan yang ingin saya capai, alhamdulillah Bu Wafa sudah sedikit banyak tercapai, karena kemarin saya dengar pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, di mana di situ pada saat pembelajaran saya menyelipkan beberapa ice breaking untuk menggugah siswa yang supaya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan selain itu juga siswa-siswa ini menjadi terdorong untuk ingin tahu begitu. Oke, baik, berarti sudah berjalan dengan baik. Ibu Evi juga sudah mampu menciptakan kegiatan yang agar Ibu Evi mampu mencapai area pengembangan yang telah Ibu Evi siapkan. Terkait pembelajaran yang Ibu Evi lakukan, untuk selama ini adakah kesulitan ataupun hambatan yang Ibu Evi alami selama proses pembelajaran di kelas? Hambatan atau kendala yang saya alami itu pada saat berdiskusi, Bu, di mana di situ ada beberapa siswa yang motivasi belajarnya masih kurang maksimal. Karena kita di situ dengan sistem diskusi, dalam diskusi itu ada siswa yang tidak berpartisipasi aktif untuk mengikuti jalannya diskusi. Baik, berarti Ibu Evi menemukan bahwa motivasi anak masih ada yang rendah. Iya. Terkait hal tersebut, bagaimana kedepannya Ibu Evi mengatasi hal tersebut? Kedepannya rencana saya selanjutnya nanti adalah untuk anak-anak yang menurut saya motivasi belajarnya kurang tadi, Bu, nanti saya akan melakukan pendekatan secara langsung kepada anak-anak yang memang sepertinya butuh kita melakukan pendekatan agar motivasi belajarnya semakin meningkat, gairah belajarnya semakin menggebu-gebu seperti itu. Berarti Ibu Evi sudah memiliki rencana terkait permasalahan yang biasanya Ibu Evi hadapi, khususnya pada motivasi. Kapan nih Ibu Evi ingin menerapkan rencana tersebut agar pembelajaran itu berjalan dengan lebih efektif dan lebih baik lagi? Rencananya kalau untuk rencana tindak lanjut itu, Bu, kemungkinan minggu depan akan saya realisasikan langsung di kelas ini pada hari Rabu minggu depan. Memang lebih cepat lebih baik ya, Ya, Bu? supaya lebih cepat biar nggak ngulur-ngulur waktu. Ya, sudah bagus sekali, dan saya juga berharap apa yang telah Ibu Evi rencanakan tadi, apa yang telah Ibu Evi siapkan itu bisa terrealisasi dan berjalan dengan baik supaya mendapatkan peningkatan maupun perbaikan proses pembelajaran di kelas. Oke, Ibu Evi, demikianlah percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita juga mari bersama-sama terus belajar agar proses pembelajaran kelas itu berjalan dengan baik. Kita juga terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Evi atas waktunya. Sama-sama, Bu Wafa. Demikianlah percakapan pasca observasi pada kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.